Yeshua itu punya Tuhan, nggak bisa dibantah. Saya diskusikan beberapa malam ini berturut-turut tentang topik ini. Ribuan Kristen itu nonton. Mereka naik satu-satu, nggak ada yang bisa bantah. Mereka berpatokan kepada terjemahan yang salah masalahnya. Kalau mereka lihat naskah Aramaik, naskah Yunani sama bahasa Inggrisnya, nggak bisa dibantah. Gimana mau bantah? Tuhan yang mereka idola-idolakan ngomong sendiri kalau punya Tuhan. Itu kalau mau jujur ya begitu ya. Itu fakta yang nggak bisa dibantah. Akhirnya kalau mereka mau membalikan keadaan ya, mereka menyerang pribadi saya gitu, biasanya ya. Karena emang nggak bisa dibantah ini. Saya cuma membantu aja nih menerjemahkan gitu. Mereka kan dilema nih, gimana nih, mau ngikutin Yesus atau ngikutin pendeta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, baru saja kita saksikan di awal video ini tadi sebuah pernyataan sekaligus pengakuan yang begitu jujur, ya, begitu jujur, jelas, tegas sekali yang disampaikan oleh salah seorang romo dengan menyatakan jujur sebagaimana yang kita saksikan tadi, pernyataannya bahwasanya Yesus itu punya Tuhan, ya. Dan ini ya sangat pasti di kekristenan akan menjadi kontroversi, akan menjadi polemik begitu saudara. Pernyataan Romo Aldo, ya, yang menyatakan bahwasanya Yesus itu punya Tuhan, itu sangat memukul sekali, sangat menampar muka kekristenan sekali. Kenapa saya katakan demikian? Karena ya selama ini yang digadang-gadangkan, yang namanya sosok yang dipertuhankan itu adalah Yesus begitu. Meski di dalam Alkitabnya itu sendiri tidak menyatakan seperti apa yang mereka yakini saat ini. Ya, fakta atau buktinya tadi apa yang disampaikan oleh Romo Aldo yang dia menerjemahkan ya di dalam beberapa kanal YouTube. Dia sering muncul juga dan TikTok. Dia sering menafsirkan, menerjemahkan tentang Injil yang berbahasa Aramaik. Jadi dia banyak menemukan kesalahan-kesalahan di dalam penafsiran atau menerjemahkan Alkitab atau Bible itu sendiri, ya. Berkaitan dengan itu, sebetulnya apa yang disampaikan oleh Romo Aldo ini bukanlah hal yang baru sebetulnya. Ya, kalau mereka mau menilik lebih lanjut, mau menelaah dan mau membaca secara mendalam di dalam Alkitab itu, apa yang disampaikan oleh Romo Aldo ini tidak salah gitu ya, tidak salah. Dan pernyataan Romo Aldo ini sebelumnya Pendeta Yonatan Purnomo, seperti yang pernah saya bahas di video saya sebelumnya, ya saudara, ini videonya, saudara boleh tonton nanti. Di situ Pendeta Yonatan Purnomo justru menemukan 6.577 kesalahan di dalam Alkitab. Ya, kan cukup banyak itu. 6.577 itu fatal dan itu membahayakan. Nah, kalau seandainya sudah sebanyak itu kesalahan itu, layakkah Bible itu dikatakan sebagai kitab suci? Layakkah dia dijadikan sebagai acuan dalam beragama? Layakkah dia dijadikan sandaran untuk menumbuh kembangkan keyakinan dan tatanan peribadatan? Sungguh, silakan saudara bisa jawab sendiri itu, saudara. Nah, kembali kepada pernyataan pendeta atau Romo Aldo ini tadi, ya, yang dia mengatakan sebabnya ini terjadi karena salah terjemah. Ya, salah terjemah
di dalam menerjemahkan, di dalam menafsirkan, di dalam mengalih bahasakan Alkitab atau Bible itu dari bahasa Aramaik ke bahasa Indonesia. Ya, inilah resikonya kalau seandainya sebuah kitab yang tidak memiliki bahasa asli. Ya, kita di mana-mana kita bisa lihat, khususnya di Indonesia lah. Ya, mereka akan mengacu hanya kepada kitab terjemahan. Ya, yang namanya terjemahan itu ya, apalagi di dalam beberapa beberapa edisi ada perubahan, ada perbaikan, ada revisi, edisi yang lampau dengan edisi yang terbaru, banyak perubahan-perubahan. Andai saja logikanya berjalan dan berpikir, itu akan menumbuhkan satu pertanyaan, kenapa harus direvisi? Kenapa harus diperbaiki? Kenapa harus ada tambal sulam? Kan artinya ada sesuatu yang salah di situ tuh. Nah, kalau seandainya mereka mau mencerna sejauh itu, tapi ya mau gimana? Karena sudah terlanjur termakan doktrin dan dogma, inilah resikonya. Sekarang dilema. Ya, dilema. Makanya di barat sana, di Eropa, itu sudah tidak lagi mengacu kepada Alkitab itu atau Bible itu sudah ditinggalkan. Ya, sudah ditinggalkan karena banyak kebohongan di dalamnya. Nah, pernyataan Romo Aldo yang mengatakan Yesus itu punya Tuhan, ya, dan dia sendiri bukan Tuhan, itu ada di dalam Bible, bahkan yang terjemahan sekarang pun masih banyak beredar. Contoh di dalam Perjanjian Lama, ya, Ulangan pasal 6 ayat yang keempat dan kelima, itu dikatakan dengan jelas, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Bayangkan di dalam Ulangan ini, walaupun ini Perjanjian Lama, ini adalah teologinya Nabi Musa, Bani Israel di masanya Nabi Musa, dan itu kan juga menjadi acuan bagi Yesus sendiri. Di situ dijelaskan, dengar hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Pernyataan apa yang dituangkan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5 ini, itu diulang kembali oleh Yesus di dalam Markus pasal 12 ayat ke-29. Apa kata Yesus? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa yang disampaikan di dalam Perjanjian Lama diulang lagi di dalam Perjanjian Baru. Markus pasal 12 ayat 29. Kata-kata Yesus atau jawaban Yesus itu yang menunjukkan Tuhan kita. Nah, dengarlah ya Israel, Tuhan Allah kita. Arti kata-kata kita di situ berarti Yesus termasuk di dalamnya. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, cuman kata-kata Esa ini itulah tadi dikonotasikan kepada Tritunggal jadinya, walaupun ada juga yang menolak itu, ya, kayak orang-orangnya Oneness, orang-orang saksi Yehova, ya, itu menolak konsep Tritunggal. Ya, dia masih menggunakan konsep Unitarian, bukan Trinitarian. Kemudian kalau kita mengacu juga kepada Yohanes pasal 17 ayat 3, itu lebih jelas lagi bahkan, ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jelas pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa yang namanya Allah, yang namanya Tuhan itu ya satu-satunya ya Allah. Sedangkan status dia di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 ini, status Yesus itu adalah utusan. Ya, utusan itu dalam pemahaman kita tentunya seorang pembawa risalah atau rasul atau nabi. Jadi dia bukan Tuhan. Saya jelas itu pun masih nggak ngeh otaknya, itu nggak bisa memahami kalimat-kalimat ini, gitu lah. Ya, masih juga tertutup otaknya dari kebenaran. Ya, bahkan bagi orang-orang yang mempertuhankan Yesus itu sendiri, ya, kalau kita mengacu kepada Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, ada pernyataan yang di situ dijelaskan bagi orang-orang yang menganggap Yesus itu adalah Tuhan, yang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku telah bernubuat demi namamu, mengadakan kesembuhan demi namamu, ya. Banyak lagi segala macam dia berseru. Apa kata Yesus di situ? Pada waktu itulah
Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang-orang yang mempertuhankan Yesus di dalam ayat ini jelas tegas. Matius pasal 7 ayat 21-23 dikatakan yang mempertuhankan Yesus, yang memanggil Yesus sebagai Tuhan, yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan, mereka pembuat kejahatan dan Yesus tidak mengenal mereka. Kalau begitu pertanyaannya, ini ajaran siapa sebetulnya? Yesus tidak mengajarkan tentang konsep dia Tuhan, ya. Yesus tidak mengatakan dirinya Tuhan. Ini ajaran siapa? Itulah yang Yesus tegaskan lagi di Matius pasal 15 ayat 8-9. Apa kata Yesus di situ? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi ajaran yang mempertuhankan Yesus itu adalah ajaran dan perintah manusia. Manusia siapa? Siapa lagi kalau bukan Paulus? Ya, nggak ada orang lain yang mengajarkan tentang konsep Trinitas selain daripada Paulus. Nah, sekali lagi ironi saudara, ini dilema bagi saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Kalau sudah pimpinannya saja, seorang Romo saja sudah mengakui tentang Yesus itu punya Tuhan dan menganggap dan memposisikan Yesus bukan Tuhan, sudah terlanjur, sudah kadung gitu bahasanya, sudah terlanjur mereka meyakini, mengimani teologi atau konsep ketuhanan yang salah. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat dan menjadi iktibar bagi kita semua, khususnya terutama bagi saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Sadarlah, coba buka pola berpikir yang kritis, logis, teoritis, kembali kepada ngacu kepada Alkitab yang menyatakan bahwasannya Yesus bukanlah Tuhan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.